Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Penetapan Jonathan Frizzy sebagai tersangka kasus vape obat keras menguak sisi kelam dari keponakan Benny Simanjuntak itu yang selama ini tertutup rapi. Bahkan ketika komplotan Ijong diciduk pada Maret lalu dan Ijong harus bolak-balik diperiksa oleh Polres Bandara sejak 17 April 2025, Benny tetap berkelit menyebut keponakan kesayangannya itu tidak terlibat narkotika dan obat-obat terlarang alias narkoba. Bahkan saat Ijong resmi ditahan, namun pihak berwajib belum menggelar press release. Benny seolah menggaransikan bahwa Ijong hanya diperiksa sebagai saksi dan tengah menjalani persiapan operasi wasir. Namun pada Minggu 4 Mei 2025, semua fakta yang berusaha ditepis Benny terbongkar ke hadapan publik. Dari Pesanggerahan Jakarta Selatan, Ijong digelandang ke Polresta Bandara Suta. Tubuhnya nampak lemas ketika berjalan mengenakan sarung dan kaos tahanan. Bang Ijong, saat ini Bang Ijong akan didengar keterangannya sebagai tersangka. Perannya adalah yang pertama, dia adalah orang yang berkomunikasi dengan bandarnya, yaitu EDS, dalam pembawaan cartridge spot berisi liquid dari Malaysia ke Indonesia. Yang kedua, dia juga yang menyediakan kurir. Yang ketiga, dia adalah orang yang mempersiapkan dari awal, memonitor dan memfasilitasi penjemputan cartridge spot berisi liquid yang mengandung intermediate. Lalu yang keempat, apabila memang berjalan lancar, dari 100 spot yang memang seharusnya bisa lolos, itu 40 cartridge spotnya harusnya menjadi milik dari saudara JF. Sejak video Ijong sarungan pakai kaos tahanan mencetak viral, Benny Simanjuntak sang paman yang kemarin getol sesumbar menyatakan keponakannya adalah aktor yang baik dan jauh dari narkoba, mendadak sulit dihubungi awak media. Ada perjanjian. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi masih ada proses pengadilan. Yang ingin kami sampaikan pada saat ini adalah tim pengacara penasihat hukum ini fokus pada kesehatan Jonathan. Tadi saya sudah jelaskan sebenarnya, jadi itu hanya gosip. Nah, itu yang telah artikan, jadi sebenarnya tidak ada. Bisa jadi Benny masih optimis keponakannya itu bisa lolos dari jeruji besi karena kedekatannya dengan sejumlah aparat polisi. Sejak Senin lalu, Ijong memang dibebaskan karena pertimbangan kemanusiaan. Karena Ijong dan Benny sebagai penjamin kooperatif, Ijong yang harus rutin kontrol dokter dan menjalani recovery pasca operasi wasir hanya wajib lapor setiap Senin dan Kamis, seperti tahanan kota lainnya. Tapi benarkah setelah Ijong sehat, kekasih Ririn Dwi Ariyanti itu bakal kembali dijebloskan ke tahanan? Belum, kita masih fokus kepada proses pemeriksaan ya Mbak ya. Nanti kami update lagi perkembangannya. Pihak Polres itu menyatakan bahwa benar klien kami itu bersikap sangat kooperatif. Namun panggilan terakhir memang beliau harus operasi. Operasi ada bagian daging tumbuh di bagian tubuhnya yang harus diangkat untuk dicek apakah ada kanker atau enggak. Proses tetap berlanjut, namun untuk statusnya tidak ditahan. Tetapi saudara JF memiliki kewajiban untuk melakukan wajib lapor ke Polres itu seminggu 2 kali. Dikenal sebagai salah satu pria metroseksual dari kalangan selebriti, Ijong lekat dengan gaya hidup sehat dan serba disiplin seperti yang dicontohkan pamannya sejak dulu. Saat karir rekan-rekan seangkatannya terpuruk, karir aktor berusia 43 tahun ini tetap stabil. Kehidupan asmaranya pasca perceraian pun berjalan lancar. Hingga Benny sesumbar keponakannya itu tidak punya alasan untuk jatuh ke kubangan obat-obat terlarang.
Tapi siapa sangka, Ijong diduga mengonsumsi dan ikut mengedarkan vape mengandung etomidate, obat keras yang memiliki efek pada sistem syaraf pusat, termasuk menghilangkan rasa sakit, ketakutan, dan kegelisahan. Mungkinkah di balik tawa dan candanya bersama Ririn, hati Ijong memendam kegelisahan dan kepedihan? Pada saat diselingkuhin waktu itu mungkin. Nah itu nggak sembarangan pemain yang bisa itu sih. Jongnya nggak udah terbiasa dengan situasi namanya artis.